Baik, shalom. Selamat berjumpa kembali ya. Agak lama ya, gak ketemu ya. Ya. Bahkan saya di Kupang juga ya agak lama juga baru khotbah di Kupang lagi ya. Setelah ini saya baru akan khotbah lagi di Kupang. Itu akhir Agustus. Ya. Nah, jadi ya saya kira di Kupang sudah dapat banyak berkat, di sini juga sudah, apalagi ada Pak Ketut lagi, ya ada banyak tempat lain yang membutuhkan pelayanan, pengajaran, penginjilan. Nah, karena itu, ya, terima kasih untuk rasa maklumnya, ya Mas Andre ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan hari ini. Dan hari ini adalah seri terakhir dari pembahasan saya tentang nama-nama Sang Mesias di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima ya. Dan hari ini adalah yang terakhir, Yesus Kristus Raja Damai. Kita lihat teksnya Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang. Seperti saya jelaskan, bukan penasihat ajaib, tapi ajaib, penasihat. Jadi ajaib sudah kita bahas, penasihat sudah, Allah yang perkasa sudah, Bapak yang kekal. Seperti saya bilang, mestinya bukan Bapak yang kekal, Sang Bapa dari kekekalan, ya, bukan eternal Father, tapi the Father of eternity. Dan yang terakhir adalah Raja Damai. Kita mau bahas yang ini. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena dia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Sang Mesias, atau yang dalam bahasa Yunani Kristus di dalam bahasa Latin itu, nah itu disebut dengan nama Raja Damai. Nah, kita lebih baik menyebutnya sebagai Kristus ketimbang Yesus, karena pada zaman Yesaya ini Yesus belum muncul dan orang Yahudi tidak percaya bahwa itu untuk Yesus. Itu untuk Mesias atau Kristus, tapi itu bukan untuk Yesus. Karena Yesus tidak identik dengan Kristus, ya. Nah, orang Yahudi percaya Kristus tapi tidak percaya bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Kristus, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita mau melihat bahwa Kristus di sini diberikan sebuah gelar. Selain gelar ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, Sang Bapa dari kekekalan, juga disebut sebagai Raja Damai. Nah, saya mau bahas ini dalam beberapa bagian. Pertama, mari kita lihat Yesus atau Kristus ini adalah Raja Damai. Nah, kata raja itu di dalam bahasa Ibrani itu adalah melek. Ya, dari melek itu malik. Nah, itu mestinya raja, dan damai itu adalah shalom. Nah, tetapi menariknya adalah bahwa ternyata di dalam teks Ibrani istilah Raja Damai ini bukan diterjemahkan dari melek shalom, tapi Sar Shalom. Nah, Sar Shalom itu apa? Ya, Sar itu sebenarnya adalah pangeran. Ya, pangeran. Makanya dalam versi King James itu diterjemahkan the Prince of Peace, bukan the King of Peace. Jadi dia itu adalah pangeran damai. Tidak disebut sebagai Raja Damai, tapi di dalam teks Indonesia itu diterjemahkan sebagai Raja Damai. Nah, kalau begitu, prince itu atau pangeran itu biasa anaknya raja. Nah, anak raja dan bukan raja. Tetapi saudara, itulah sebabnya di sini dipakai kata Sar Shalom. Tetapi itu bukan berarti bahwa Yesus itu bukan raja. Di sini dia disebut sebagai prince. Kenapa? Karena di bagian atas dia sudah diperkenalkan sebagai sang anak.
Nah, sang anak, seorang anak diberikan bagi kita, sehingga yang disoroti ini adalah keanakannya. Karena anak, maka dia disebut sebagai Shar Shalom ketimbang Melek Shalom. Tapi saudara-saudara, ini bukan berarti bahwa Yesus itu bukan raja. Nah, kalau kita ngomong Yesus raja, ini adalah kita bicara soal kerajaan yang rohani. Ya, kerajaan yang rohani. Nah, Yesus itu pasti adalah raja. Ada beberapa pendukung di sana. Pertama adalah ini diperlihatkan dalam ayat yang sama di dalam Yesaya 95, lalu ayat selanjutnya ayat 6. Perhatikan. Istilah lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau dia bukan raja, tidak mungkin ada lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti memang dia memerintah. Lalu selanjutnya ayat yang ke-6 dikatakan bahwa besar kekuasaannya, lalu ada kata di atas tahta Daud, di dalam kerajaannya. Berarti memang biarpun dia disebut pangeran, tapi dia memang adalah, dia mempunyai kerajaan dan dia mempunyai tahta di atas tahta Daud. Dari situ kita bisa lihat, memang teks itu mengatakan, sekalipun di dalam ayat 5 hanya Shar Shalom, pangeran damai, tapi tidak bisa tidak dia juga adalah raja, ya. Lalu yang kedua, saudara, kita bisa lihat bahwa Yesus itu adalah keturunan Yehuda yang memegang tongkat kerajaan. Pada zaman jauh di atas Yesus sana, ya, Yakub itu pernah memberikan nubuat terhadap anak-anaknya sebelum dia kasih berkat-berkat itu, ya, sebelum mati itu. Lalu dia berikan berkat kepada Yehuda. Kejadian 49. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia yang datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini semacam berkat sekaligus nubuatan bahwa dari Yehuda ini itu akan muncul raja-raja sampai dia yang datang yang berhak atasnya. Sampai dia yang datang. Nah, kalau dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, berarti dari Yehuda lah muncul raja-raja. Dan kalau dikatakan bahwa sampai dia yang datang, sang Siloh datang, Siloh, Seloah, dari situ sampai sang Shalom datang, berarti dari Yehuda akan muncul seorang raja. Menurut nubuatan ini. Dan nanti kita bisa lihat penulis surat Ibrani pasal 7 ayat 14 mengatakan, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Berarti Yesus itu memang raja. Raja yang dijanjikan dari Yehuda itu turun sampai Yesus. Maka Yesus adalah raja. Lalu yang ketiga, saudara, Yesus adalah keturunan Daud dan akan melanjutkan tahta dan kerajaan Daud. Kita tahu Daud adalah rajanya orang Israel. Tapi Tuhan pernah janji kepada Daud bahwa kerajaannya tidak berkesudahan. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Berarti tahta Daud akan selama-lamanya. Nah, Daud raja atas Israel. Lah sekarang mana kerajaan Israel yang dulu? Kan pernah hilang. Ya, musnah lagi sampai Babel, kembali pulang lagi, musnah lagi sampai orang Roma, baru muncul lagi tahun 1148 jadi Israel sampai sekarang, yang perang tidak berhenti sampai sekarang. Tapi tahta Daud di mana? Menurut ayat ini tahta Daud akan selama-lamanya. Daudnya sudah tidak ada, tahtanya sudah tidak ada. Bagaimana nubuat ini tergenapi? Apakah Allah berdusta? Tidak. Karena tahta Daud akan dilanjutkan oleh keturunan Daud. Itu di mana? Yeremia 23. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja. Oh, berarti janji bahwa kerajaan dan tahta Daud itu akan seterusnya bukan di pada Daud, tapi pada keturunan Daud. Dan keturunan Daud itu seperti tunas adil yang akan muncul. Semacam tunas yang muncul dari Daud. Dia akan memerintah sebagai raja.
Berarti siapakah raja yang akan meneruskan punya Daud itu? Keturunan Daud. Nah, nanti kita bertemu dengan perjanjian baru. Lukas pasal 1. Sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Perhatikan. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Kalau begitu, kerajaan Daud dan tahta Daud itu memang masih berlaku selama-lamanya, tapi dilanjutkan oleh keturunannya, dan keturunannya adalah Yesus. Kalau begitu kita bisa lihat Yesus itu memang adalah raja. Lalu kita lihat di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru di Matius pasal 2 kita tahu bahwa ketika orang Majus datang, mereka mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Menarik bahwa cerita Yesus dicari oleh orang Majus itu tidak ada di Markus, tidak ada di Lukas, tidak ada di Yohanes, hanya ada di Matius. Kenapa? Karena memang Injil Matius mau menekankan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Karena itu dia memilih memasukkan kisah tentang orang Majus yang cari raja yang baru lahir ini. Di Yohanes pasal 1 ayat 49, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu pada saat Yesus mau mati, Lukas 23 ayat 42, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kalau begitu, kesimpulan kita, Yesus itu memang adalah raja yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Hanya bedanya kerajaannya tidak bersifat jasmani. Ya, kerajaannya tidak bersifat jasmani. Tidak semua hal di dalam dunia ini sifatnya jasmani. Nah, makanya Yesus juga bilang bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaannya tidak kelihatan. Kerajaannya tidak dibatasi oleh batas-batas geografi, batas-batas teritorial tertentu. Maka kerajaan manakah yang paling besar di dunia, yang punya rakyat paling banyak di dunia? Ya, saya tidak tahu negara apa paling besar di dunia ini. Ya, tapi kan dia tidak punya seluruh dunia kan? Tapi bayangkan bahwa Yesus itu mempunyai kerajaan yang masyarakatnya ada di seluruh dunia, ya kan? Termasuk yang ada di Surabaya, ya, termasuk yang ada di ujung-ujung Papua sana, Sulawesi. Kalau orang Amerika, ya keluarganya ya di Amerika saja, ya. Walaupun ada yang diaspora kemana-mana, tapi kan tidak banyak, ya. Mayoritas masyarakat Indonesia ya tinggal di wilayah Indonesia, tapi mayoritas kerajaannya Yesus tinggal di mana? Di mana-mana saja ada kan? Nah, makanya begitu saudara percaya kepada Yesus, saudara menjadi warga kerajaan Allah. Nah, maka kita ini warga kerajaan Allah. Jadi sebenarnya kita ini punya berapa kewargaan? Ya, minimal 2. 1 warga kerajaan Allah, warga Indonesia. Ketiga, warga LCC. Ya. Nah, berarti kita punya kewargaan-kewargaan semacam itu. Nah, bayangkan kita sudah warga Indonesia, mengapa kita pasti warga kerajaan Allah? Karena secara politis, secara jasmani kita warga Indonesia, tapi secara rohani kita warga kerajaan Allah. Dan siapa rajanya? Rajanya adalah Yesus. Itu menjawab nubuatan atau penglihatan dari kitab Daniel. Ada tiba-tiba batu datang menghancurkan patung besar itu, dan Allah semesta langit akan membangun sebuah kerajaan. Nah, dan siapa kerajaannya? Siapa kerajanya? Yesus. Itulah sebabnya Yesus selalu datang dan khotbah tentang kerajaan Allah. Ini tidak tergantung fisik. Kemarin saya khotbah ulang tahun gereja di Jakarta. Tema yang mereka berikan adalah gereja sebagai wujud kerajaan Allah. Nah, saya bilang bahwa seringkali orang hanya pikir kerajaan Allah itu surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Berarti surga itu seperti sebuah tempat di sana yang akan kita masuki.
Tapi ayat Alkitab juga berkata, mereka menanti-nantikan kerajaan Allah. Kalau begitu kerajaan Allah itu bukan di sana, tapi kerajaan Allah itu yang akan datang ke sini. Kerajaan Allah bukan suatu tempat yang akan saya pergi ke sana, tapi kerajaan Allah itu akan datang ke sini. Makanya Yesus bilang, kalau aku mengusir setan dari kamu, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Makanya kita disuruh berdoa, datanglah kerajaanmu. Nah, waktu acara tanya jawab ada yang bertanya, Pak, kalau begitu apa bedanya surga dengan kerajaan Allah? Saya bilang surga hanya sebagian dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana seluruh kehendak Allah itu berlaku. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu ditulis dalam puisi Ibrani. Paralelisme Ibrani di mana kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Contohnya, jadi gini, datanglah kerajaanmu. Apa artinya datang kerajaanmu? Jadilah kehendakmu. Berarti tempat di mana kehendak Allah dilaksanakan, itu namanya kerajaan Allah. Jadi kalau di dalam hati Bapak Ibu, kehendak Allah yang berlaku, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah datang di hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suami istri damai sejahtera di rumah, takut akan Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang di dalam rumah tangga. Tapi kalau baku benci suami istri berkelahi sepanjang zaman, maka kerajaan Allah tidak datang. Kalau kerajaan Allah datang, damai sejahtera, sukacita. Kalau di tempat kerja saudara, saudara betul-betul kehendak Allah dilakukan di sana, kerajaan Allah sudah datang atas pekerjaanmu. Nah, kalau kehendak Allah dilaksanakan di dalam gereja, maka gereja menjadi wujud kerajaan Allah. Sayangnya banyak gereja sekarang tidak berwujud kerajaan Allah, tapi seperti kerajaan setan. Jadi memang secara teologis harusnya gereja sebagai kerajaan Allah, tapi dalam praktiknya ternyata banyak tidak seperti kerajaan Allah. Jadi tempat di mana kehendak Allah terlaksana secara sempurna, itu kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah Allah berdaulat atau kehendak Allah terlaksana di surga sana, nun jauh di sana? Ya, berarti di surga sana adalah kerajaan Allah. Tapi apakah kehendak Allah terlaksana dalam hidup saudara? Insya Allah. Kalau ternyata kerajaan Allah terjadi dalam rumah Ibu Edi, maka datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga dan di rumah Ibu Edi. Amen. Jadilah kehendakmu seperti di surga, seperti di RCC. Amen. Jadilah kehendakmu seperti di surga, seperti juga di rumah saya. Amen. Nah, kalau begitu kita bisa lihat, itulah kerajaan Allah. Siapa rajanya? Yesus. Nah, disinilah kita bisa lihat, Yesus memang adalah raja, tapi dia raja dalam kerajaan rohani, dan kerajaan rohani tidak dibatasi apapun, termasuk hidup saudara, di mana saudara berada, apapun yang saudara lakukan, itu seluruh bagian dari kerajaan Allah. Istilah lain mungkin adalah ketika dikatakan dia sebagai Tuhan, makanya dia lahir dalam Lukas 12 ayat 11, hari ini telah lahir Juru Selamat dan Kristus Tuhan. Maka waktu kita menerima dia sebagai Tuhan, itu sama dengan menerima dia sebagai Raja. Maka Yesus memang Raja, tapi apakah dia menjadi Raja dalam hidup saudara? Apakah kerajaan Allah sudah datang kepada saudara? Kalau aku mengusir setan dari kamu, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Kenapa begitu? Karena sebelum aku usir setan, siapa yang berkuasa atas kamu? Setan. Kehendak siapa yang berlaku atas kamu? Setan. Kalau begitu kerajaan Allah belum ada, itu kerajaan setan. Tapi kalau aku sudah mengusir setan dari kamu, maka sekarang akulah yang berkuasa atas kamu. Kalau aku yang berkuasa atas kamu, maka kerajaan Allah sudah datang pada kamu. Masuk surga itu belum sekarang. Ya kan? Satu hari satu guru tanya di kelas, siapa mau masuk surga anak-anak? Semua anak angkat tangan, hanya satu yang tidak angkat. Kenapa kamu tidak angkat? Semua mau masuk surga. Saya mau ibu, tapi belum sekarang. Maksudnya kan masuk surga ini kan mati dulu kan. Nah, artinya masuk surga itu nanti.
tapi masuk kerajaan Allah itu sekarang. Ya, kalau begitu kerajaan Allah lebih besar dari sekedar surga sebagai sebuah tempat. Nah, siapa rajanya? Yesus. Karena itu waktu kita nyanyi bahwa Yesus itu raja kita, sesungguhnya kita mengklaim diri sebagai warga kerajaan. Amin. Nah, jadi nanti masuk surga tunggu almarhum almarhumah, tapi berusahalah supaya kerajaan Allah datang atas hidup Bapak Ibu, rumah tangga, pekerjaan, pergaulan, pelayanan, ya. Oke, sekarang yang kedua. Yesus bukan hanya raja, tapi dia raja damai. Nah, ayat ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 9. Dan waktu saya bahas pertama kali, saya sudah kasih konteksnya, latar belakang yang terjadi di dalam kitab Yesaya, di mana ada problem politik pada waktu itu, di mana kerajaan-kerajaan yang lain ini berusaha untuk menyerang kerajaan Yehuda. Dan karena itulah maka orang-orang Yehuda berada di dalam masalah yang besar. Ya, ini muncul penderitaan, ancaman, penindasan terutama dari pasal 7 dan pasal 8 kitab Yesaya. Sudah akan lihat itu ancaman dari Asyur. Lalu pemimpin saat itu Raja Ahaz, ternyata dia gagal membawa damai dan dia malah memilih mengandalkan bangsa lain, bukan Tuhan. Di pasal 7 ya, ayat 12-13. Akibatnya rakyat pada waktu itu menderita. Pasal 8 ayat 22, tidak ada damai, yang ada hanya ketakutan saja. Dan mereka dalam keadaan yang galau berat. Sementara Raja Ahaz tidak bisa berikan jaminan. Pada saat seperti itulah Tuhan datang memberikan pertanda bahwa akan datang seseorang dan namanya adalah Raja Damai. Jadi sesuai konteks pada waktu itu, dengan kata lain bahwa Mesias yang akan datang itu tidak seperti Ahaz, tidak seperti pemimpin-pemimpin Israel yang lain yang tidak bisa berikan damai. Mesias itu akan memberikan damai, ya. Nah, selain itu memang kerajaannya cirinya damai. Ayat 6. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Bayangkan. Ini damainya, cirinya, damainya kekal, tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kalau begitu kerajaannya memang kerajaan damai. Makanya pada waktu dia lahir, malaikat bikin paduan suara itu ya. Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Nah, kalau begitu Yesus itu raja. Tapi ingat, dia bukan hanya raja, dia raja damai. Nah, kalau memang dia raja damai, maka pasti kerjanya adalah bikin kerusuhan. Begitu? Kan tidak kan ya? Kalau dia raja damai, maka dia kerjanya bikin damai. Nah, damai itu damai yang tidak berkesudahan, damai selama-lamanya, damai kekal. Maka di mana tidak ada damai, waktu raja itu hadir, pasti damai, ya kan? Di mana ada perselisihan, di mana ada perseteruan, kalau pokoknya tidak ada damai, kalau sampai raja itu muncul di situ, pasti ada damai. Nah, kalau begitu, di mana saja ada perselisihan, yang mana disitulah Yesus mengerjakan perdamaian. Atau dengan kata lain, Yesus itu kerja damai, itu kerja damai yang mana saja. Nah, yang pertama, dia mendamaikan manusia dengan Allah. Kenapa bikin damai manusia dengan Allah? Memangnya Tuhan Allah pernah bermusuhan dengan kita? Yes. Karena waktu kita berdosa, dosa itu apa? Dosa itu melanggar hukumnya Allah. Dosa itu merongrong kekudusan Allah. Dosa itu pemberontakan kepada Allah. Maka pada waktu manusia berdosa, dia seperti melawan Tuhan. Dan dengan demikian, maka sebenarnya terciptalah permusuhan antara manusia dengan Allah. Makanya Paulus di Roma pasal 5
Sebab jikalau kita, maksudnya kita ini orang percaya, dulu waktu belum percaya, ketika masih seteru. Maka orang kalau belum percaya itu dia tidak bisa jadi kekasihnya Allah, tapi dia seterunya Allah. Gitu ya. Masih bermusuhan dengan Allah. Coba lihat Kolose 1. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Maka semua kita ini memusuhi Allah dalam hati dan pikiran. Ya. Tapi saudara bilang, Pak Rudi bilang, Pak, saya tidak memusuhi Allah. Bapak boleh mengatakan tidak memusuhi Allah, tapi yang mengatakan memusuhi Allah itu nyata dalam perbuatan Bapak yang jahat. Itu kalimat itu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Maka semua orang yang jahat, mulutnya mau mengakui atau tidak, dia sebenarnya sedang memusuhi Allah. Nah, karena itulah maka kita memusuhi Allah dengan perbuatan jahat kita. Allah juga memusuhi kita, karena Allah yang suci tidak mungkin mau bersekutu dengan kita yang kotor dan berdosa. Maka antara kita dan Allah memang sudah ada perseteruan. Nah, ini kalau bermusuhan dengan Pak Gub masih aman ya. Bermusuhan dengan Pak Prabowo masih aman gitu. Tapi kalau bermusuhan dengan Tuhan, ini kau mau lari sampai lubang mana? Sedangkan dia yang pegang nafas kita dengan satu kali, selesai kita. Maka kita bisa melihat bahwa ada permusuhan rohani. Itulah sebabnya Tuhan usir manusia sejak dalam kejatuhan dan dosa. Usir keluar dari Taman Eden. Karena memang sudah ada perseteruan. Karena itu tidak peduli orang baik bagaimanapun juga. Pokoknya kalau dia di luar Kristus, dia musuhnya Tuhan Allah. Makanya kalau ada orang mau masuk surga tidak lewat Yesus, itu aneh, karena ada musuh mau masuk rumahnya Tuhan. Ya, belum sampai depan sudah patah lehernya itu. Nah, tapi supaya tidak terjadi permusuhan mesti ada yang mendamaikan. Nah, pendamaiannya itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Raja Damai ini, yaitu Yesus. Lihat Roma 5 ayat 1 lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya, dibenarkan karena iman. Berarti kita ini beriman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Raja Damai itu. Maka itu berarti bahwa orang kalau sudah berada di dalam Kristus, dia berdamai dengan Allah. Di luar Kristus bermusuhan dengan Allah. Walaupun dia orang baik, tapi asal dia ada satu dosa, dia musuh Tuhan. Tapi begitu dia ada dalam Kristus, beriman kepada Kristus, dia hidup dalam damai sejahtera. Sekarang sudah berdamai. Ya. 2 Korintus 5, 18-19. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, karena Kristus sudah jadi penebusnya yang menerima hukumannya. Ingat, Allah tidak mau berdamai kalau dia tidak menurunkan hukuman. Ya. Jadi kalau misalnya Allah itu bermusuhan dengan Ibu Yuni, maka Allah yang adil harus menurunkan hukuman. Baru habis itu baru berdamai. Karena Allah adil. Nah, kalau habis hukuman Ibu Yuni binasa, selesai. Mau bagaimana lagi? Tapi kalau ada penggantinya Ibu Yuni, yaitu Yesus Kristus, maka hukumannya Ibu Yuni ditimpakan kepada Yesus. Ibu Yuni bebas, tapi karena hukumannya sudah jalan, sekarang Allah mau berdamai. Nah, berdamainya kalau begitu, yang di dalam Kristus semua berdamai dengan Allah, tapi di luar Kristus semua tetap musuh Allah yang harus menerima keadilannya, yaitu penghukuman. Karena itulah, maka disinilah hanya di dalam Kristuslah kita diperdamaikan dengan Allah.
Bukan hanya diperdamaikan, kalau sekedar berdamai sih masih ini ya, sudah berdamai lagi, diangkat jadi anaknya lagi. Gitu? Luar biasa. 2 minggu lalu saya khotbah di Jakarta juga. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Lalu saya bahas satu-satu. Pertama, doa orang benar. Kedua, dengan yakin. 3, besar kuasanya. Pertama itu, yang besar kuasanya itu doa. Tapi doa siapa? Bukan doa sembarang orang. Doa orang benar. Orang benar itu yang bagaimana? Nah, ada macam-macam penjelasan. Salah satunya, paling pertama, orang benar itu kalau kamu di dalam Kristus. Waktu kamu di dalam Adam, Tuhan tuh manusia itu wakilnya 2 saja. Manusia lama Adam, manusia baru Kristus. Nah, karena manusia lama ini dia berdosa, maka Tuhan Allah melihat wakilnya berdosa, semua di dalam jadi berdosa. Makanya kita semua ini kan ada di dalam Adam. Begitu lihat wakil kita, dosa, semua kita berdosa. Maka karena dosa satu orang itulah semua orang dianggap orang berdosa. Tapi ada wakil yang kedua, yaitu Kristus. Wakil Kristus yang kedua ini adalah dia benar. Maka begitu dia benar, waktu kita pindah ke sebelah, Tuhan tidak lihat kita, Tuhan lihat wakilnya. Wakilnya benar, maka kebenarannya diberlakukan kepada semua orang di dalam dia. Makanya semua orang di dalam dia dianggap benar, walaupun mungkin hidup juga belum benar, tapi statusnya sudah benar. Masalahnya untuk di dalam Adam tak usah buat apa-apa, karena begitu lahir kau langsung di dalam Adam. Tapi untuk pindah ke sebelah butuh sebuah keputusan. Tuhan, hari ini saya pindah. Kalau kamu masih di sini, maka sebaik apapun, karena lihat kepalanya tidak benar, maka semuanya jadi tidak benar. Tapi begitu kamu pindah, kepalanya benar, maka semua jadi benar. Maka ini penting sekali, perlu pindah dari Adam kepada Kristus. Kalau orang hanya beranggota sebagai anggota gereja saja, biarpun dia anggota gereja aktif, dia ada dalam Adam. Sampai kapan dia ambil keputusan percaya Yesus, baru dia pindah dari Adam ke Kristus dan diperdamaikan, baru jadi orang benar. Jadi alih-alih jangan pikir doa berkuasa. Kalau kamu belum benar, ya belum jadi anak, didengarkan saja doanya tidak, apalagi berkuasa. Dan kalau doa orang benar, besar kuasanya, kamu sudah jadi anak, maka tidak peduli doamu dikabulkan atau tidak, kuasanya pasti besar. Kadang-kadang kita berpikir, kalau saya minta A lalu Tuhan kasih A, doa orang benar besar kuasanya. Tapi kalau saya minta A Tuhan kasih B, berarti doanya tidak berkuasa. Tidak. Kalau kamu orang benar, doamu pasti berkuasa, walaupun permohonanmu tidak dikabulkan. Tapi doa itu mengerjakan hal-hal yang lain yang lebih berkuasa, yang tidak masuk ke dalam permintaanmu. Itu seperti Paulus kan, bahwa dia minta duri dalam daging dicabut kan. Mungkin kalau kita begitu duri dalam daging dicabut, doa besar kuasanya. Tapi kalau Tuhan tidak cabut duri dalam daging, doa itu masih berkuasa. Ternyata doa itu berkuasa di tempat yang lain, yaitu dia memberikan kasih karunia, sehingga akhirnya Paulus bilang, aku senang, aku rela, aku tabah dalam penderitaan. Berarti berkuasa juga kan? Maka doa itu berkuasa, entah berkenan, entah dikabulkan atau tidak dikabulkan, asal kamu orang benar. Orang benar yang mana? Yang sudah pindah itu. Ya. Nah, karena itu waktu kita pindah, kita diperdamaikan. Jadi Allah mendamaikan dunia dengan Kristus, dengan dirinya oleh Kristus. Jadi ingat baik-baik, Allah hanya mau berdamai di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada perdamaian. Rajin kebaktian, rajin ibadah, rajin sembahyang, 1 hari 7 kali. Dengar baik-baik, Tuhan hanya mau berdamai di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada perdamaian. Kalau begitu bagaimana dengan orang-orang banyak-banyak yang tidak percaya Kristus ini? Musuh semua. Dan semua akan binasa. Makanya jadi Kristen itu jangan hanya KTP-nya saja yang Kristen, harus betul-betul pindah kepada Kristus dan kita berdamai. Jadi
pekerjaan damai yang dikerjakan oleh Sang Raja Damai nomor satu, mendamaikan kita dengan Allah. Tapi proyek damainya belum selesai. Masih ada proyek kedua. Dia beri damai di dalam hati. Tadi damai dengan di atas, sekarang damai di dalam hati. Ya, Tuhan pernah berjanji, Yohanes 14, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan bagimu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan janji ada damai dalam hati. Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan berikan sabar, aku akan berikan istirahat bagimu. Ya, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu dapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, bebanku ringan. Salah satu akibat dari dosa itu adalah damai tidak ada di hati. Tidak mungkin ada damai di dalam hati orang berdosa. Orang berdosa bisa bersenang-senang, tapi tidak bisa punya damai. Tapi kalau orang di dalam Kristus, Kristus berjanji berikan damai. Ya, damai yang dia berikan ini tidak seperti yang dunia berikan. Kenapa? Karena kalau yang dunia berikan itu ada uang, damai ada. Begitu uang tidak ada, damai tidak ada. Ya, dapat HP baru, damai. Begitu lihat-lihat tiba-tiba HP-nya jatuh ke bak, damainya hilang gitu. Nah, hari ini untung, damai. Besok rugi, kita damainya hilang. Jadi kita ini lebih banyak tidak damainya daripada damai. Tapi adakah sebuah damai yang di atas itu, di mana kita tidak terpengaruh? Dan itu hanya bisa diberikan oleh Kristus. Ya, di Prancis pernah ada lomba gambar, temanya damai. Siapa yang bisa bikin gambar yang kalau kita lihat betul-betul rasa damai, dia juara. Dan gambarnya bagus-bagus. Ada satu gambar kayak begini, orang yang Pak Tani pada sore hari mau pulang habis bertani, orang lihat teduh, rasanya damai banget. Menang? No. Gambar kedua, nelayan di laut, sore hari tangkap ikan dengan suasana sunset yang bagus, rasanya damai. Tapi juara? Tidak. Justru yang juara sebuah gambar aneh. Gambar kayak begini. Ada burung bertengger di pohon, kelihatannya kacau balau semua. Badai, gelombang hantam, pohon miring mau patah. Tapi lihat tuh burung tidak keluar kan, tidak lari kan, dia tetap di situ kan. Kenapa ini burung bisa tenang walaupun badai bergelora, laut bergelora, pohon mau patah, tapi kok tenang ya? Ternyata itu yang keluar sebagai damai. Ternyata damai itu bukan berarti tidak ada masalah, tapi damai itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk berdiri di atas masalah. Damai dan sejahtera walau di tengah badai, ya kan? Kalau aman-aman semua, damai itu damai biasa itu. Tapi damai itu dunia bisa berikan. Tapi damai yang Tuhan berikan itu damai yang melampaui itu semua. Saya dapat gambar satu bagus sekali. Coba saudara lihat itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Waktu saya melihat, menarik ini ya. Bagaimana bahaya kiri kanan, tapi beliau di tengah santai aja ya. Karena itu Bapak Ibu, damai bukan berarti tidak ada problem. Ya. Kemarin waktu acara KKR di kampung sana, tanya jawab, ada yang bilang, Pak, saya mau bertanya Pak, saya dulu nih tidak ikut Tuhan, sekarang saya sudah ikut Tuhan dan melayani Tuhan, tapi sejak saya ikut Tuhan melayani Tuhan, hidup saya kok kacau sekali. Dulu tidak melayani Tuhan, kok malah aman-aman. Saya bilang, itu wajar itu. Itu wajar. Artinya hidup saudara sedang normal. Karena apa? Karena kalau saudara tidak melayani Tuhan, iblis tidak merasa perlu untuk menyerang saudara. Tapi begitu saudara memutuskan ikut Tuhan dan melayani Tuhan, di saat itulah kamu bikin persoalan baru dengan iblis.
Itu pertama. Pertama, kamu tuh anak iblis. Sejak kamu percaya Yesus, kamu jadi anak Tuhan. Kamu mengkhianati bapakmu yang lama. Setelah itu, kamu melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa, ambil dari sana, masuk ke sini. Itu kamu menggerogoti kerajaan iblis. Kamu kira iblis mau tenang membiarkan kamu aman-aman? Tidak bisa, dia pasti serang kamu. Ingat, Yesus saja karena mau melayani, habis dibaptis, langsung diserang kan? Jadi kalau kamu tidak diserang iblis, kamu lebih hebat dari Yesus. Atau kalau sampai iblis tidak menyerang kamu, dengar baik-baik, mungkin kamu masuk kelompok iblis, atau iblis menganggap kamu tidak cukup bahaya untuk diserang. Biarin aja dah. Dan dua-duanya. Ya. Gus Dur pernah cerita waktu perang. Ya. Pesawat lewat. Pesawat dari Amerika, tembak, roboh. Tiba-tiba pesawat lagi dari Jepang, tembak, roboh. Dari Jerman, tembak, roboh. Tiba-tiba ada pesawat lewat. Lalu Panglima bilang, tidak usah tembak. Pesawat dari mana? Dari Indonesia. Tidak usah tembak. Kenapa? Nanti jatuh sendiri. Jadi artinya, kenapa tidak perlu ditembak? Dianggap remeh. Yang tadi tembak karena bahaya. Nah, kalau sampai setan tidak tembak saudara, saudara sama sekali bukan ancaman bagi setan. Sekarang saudara mulai melayani, saudara mulai keluarkan waktu untuk Tuhan, tenaga untuk Tuhan, duit untuk Tuhan. Wih, ini bahaya nih, ancaman. Maka setan pasti target saudara. Begitu setan target saudara, saudara kira hidupmu tenang? Pasti banyak masalah. Tapi Tuhan kasih, memang banyak masalah, tapi damainya dikasih di atas. Makanya di tengah kesulitan pun, kenapa orang masih bisa bernyanyi dan bersyukur? Sekalipun pohon ara tidak berbuah pohon, namun aku akan bersorak. Kok bisa ya? Itulah damai. Ya, itulah damai. Izzy yang bilang begini, damai yang sejati datang kepada kita karena seorang anak dilahirkan. Anak itu dan hanya dia saja adalah pangeran damai. Jika kita menginginkan damai, kepada dialah kita harus pergi. John Calvin bilang, pada waktu kita diombang-ambingkan secara batin oleh bermacam-macam badai, dan pada waktu setan mencoba mengganggu hati nurani kita, biarlah kita mengingat bahwa Kristus adalah Raja atau Pangeran Damai, dan bahwa adalah mudah baginya menenangkan secara cepat semua perasaan gelisah atau tidak tenang kita. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Wah, luar biasa ya. Ada damai dengan di atas, ada damai di hati ya. Tapi kalau damai di atas, yes, damai di hati sudah. Tapi yang di sebelah, bagaimana? Karena itu Tuhan kerja tidak setengah-setengah. Maka ada proyek damai yang ketiga. Dia mendamaikan kita dengan sesama kita, yang sebelah kita. Anehnya ya, ada orang dengan atas damai, di sini damai, tapi di sebelah kok konflik dulu itu. Jangan-jangan yang di atas dengan yang di dalam juga palsu. Nah, maka proyek damai yang ketiga itu mesti damai dengan yang di samping, ya. Nah, Kristus datang membawa damai dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam konteks Yahudi itu sangat relevan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi mengasihi sesama, ya kita harus mengasihi Tuhan dengan segala hati, mengasihi sesama. Tapi saudara ingat itu cerita tuh ya, Tuhan Yesus bilang dia mengasihi sesama. Lalu dia bilang, Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Mengapa dia tanya begitu? Karena menurut mereka yang sesama manusia itu sama-sama Yahudi.
Yang bukan Yahudi itu bukan sesama manusia. Jadi memang betul kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan segenap hati. Tapi siapa yang sesama itu? Bagi mereka sesama itu hanya sesama Yahudi. Makanya Tuhan kasih cerita tentang orang Samaria yang murah hati itu. Nah, orang Samaria ini kan bangsanya bukan Yahudi itu. Lain tuh, bahkan musuh bebuyutan. Lalu dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Belakangan Tuhan tanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama manusia? Jadi dia tanya siapa manusia, tapi Yesus tanya siapa yang jadi sesama manusia. Nggak usah tanya siapa sesama manusia. Kamu sendiri sudah jadi sesama manusia atau tidak. Jadi manusia nggak usah usaha. Tapi jadi sesama manusia itu perlu usaha. Perlu action baru bisa jadi sesama. Ya. Nah, bagi orang Yahudi, sesama manusia itu hanya sesama Yahudi mereka. Karena itu ada semacam kebencian dan ketidaksenangan orang Yahudi. Saudara, itu muncul dalam perkataan Yesus ya. Tidak baik ambil roti yang diberikan pada anak-anak, dikasih kepada anjing. Pertama saudara, Yesus tidak menghina. Yesus sedang menggunakan anggapan umum orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi. Karena memang menurut non-Yahudi, semua non-Yahudi itu, menurut orang Yahudi, semua non-Yahudi itu anjing. Hanya Yesus sedikit modifikasi di situ, karena di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata untuk anjing. Kion itu untuk anjing liar, dan kinarion itu untuk anjing peliharaan yang manis. Nah, sementara semua orang Yahudi anggap orang non-Yahudi itu kion, anjing liar. Tapi Yesus tetap menggunakan kata anjing, tapi kata yang dipakai kinarion, artinya anjing manis. Jadi walaupun dia meminjam terminologi dan anggapan orang Yahudi, tapi dia perhalus sedemikian rupa supaya penghinaannya itu dihilangkan. Nah, itu anggapan umum. Yesus memakai itu untuk mengetes perempuan itu, ya. Nah, William Barclay itu mengatakan bahwa ada semacam rasa jijik tertentu di dalam hati setiap orang Yahudi kepada non-Yahudi, ya. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu punya neraka, dan untuk menyalakan api neraka itu perlu kayu bakar itu, dan kayu bakarnya itu adalah non-Yahudi. Jadi mengapa Tuhan cipta non-Yahudi? Supaya ada kayu bakar di neraka untuk kasih nyala api, ya. Hal terbaik bagi ular adalah diremukan, dan hal terbaik bagi orang non-Yahudi adalah dibunuh. Karena itu, kalau ada tetangga non-Yahudi yang melahirkan, tidak boleh dibantu. Karena membantu mereka sama dengan membantu seorang kafir masuk ke dalam dunia ini. Kalau ada orang Yahudi yang kawin sama non-Yahudi, lalu diadakan ibadah pemakaman bagi si Yahudi, karena dianggap mati. Masuk ke rumah orang non-Yahudi najis. Itu bisa lihat di Kisah 10 ya. Dia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Keras sekali larangannya. Nanti juga jadi soal ya, karena Paulus itu masuk ke rumah orang Yahudi dan makan dengan mereka, dan itu jadi soal. Maka di bait Allah pun harus dipisah, Yahudi dan non-Yahudi pisah tempat. Dalam konteks seperti itu, kira-kira Yahudi dengan non-Yahudi bisa gabung satu gereja nggak? Susah ya. Apalagi bagi non-Yahudi makan babi tidak apa-apa, makan darah tidak apa-apa. Bagi Yahudi itu jijik itu. Kalau mereka ngumpul satu gereja, kira-kira bagaimana? Itulah yang jadi soal di Kisah 10 itu ya, Kisah 15 itu ya. Makanya para rasul itu bikin sidang Yerusalem, ambil yang Yahudi tuntut, tidak bisa. Kalau orang non-Yahudi mau masuk ini mau percaya, sunat dulu. Nah, maka persoalan banyak di dalam gereja mula-mula karena pencampuran antara Yahudi dan non-Yahudi. Tapi akhirnya Paulus berargumentasi bahwa kamu Yahudi non-Yahudi sebenarnya berdamai semuanya di dalam Kristus. Karena Kristus mati bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk seluruh dunia. Dialah damai sejahtera kita. Efesus 12. Karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak ini siapa? Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, yaitu perseteruan. Maka sebenarnya
Setelah Kristus berkuasa menjadi raja atas orang Yahudi, dia raja orang Yahudi. Dia berkuasa atas orang non-Yahudi, maka dia raja orang non-Yahudi. Dia bapak, dia raja bagi Yahudi dan non-Yahudi, dia bapak bagi Yahudi dan non-Yahudi. Maka bisakah seorang bapak membiarkan dua anak yang berbeda berkelahi terus? Tidak bisa, harus berdamai. Karena itu, di mana Kristus hadir, perdamaian terjadi. Saudara, Tuhan Yesus punya 12 murid. Salah satunya adalah Matius pemungut cukai. Satu yang lain adalah Simon orang Selot. Orang Selot itu partai garis keras FPI-nya Israel. Kan lagi dijajah Roma. Menurut orang Selot, kita kalau diam-diam saja kapan Romawi pergi, harus berontak. Nanti kehancuran Yerusalem tahun 70 itu gara-gara Selot ini. Farisi bilang jangan, karena kita lawan Roma itu sama dengan ambil telur lempar ke batu. Kita yang hancur, bukan batu yang hancur. Tapi orang Selot bilang masuk saja. Akhirnya Romawi datang, basmi satu Yerusalem, habis semua dengan bait Allah semua dari tahun 70 sampai sekarang tidak ada bait Allah kan? Nah, itu gara-gara Selot itu. Otak keras itu. Mereka kemana-mana bawa belati. Dan kalau ada orang yang paling dimusuhi oleh orang Selot, itu adalah pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai itu kaki tangan Roma untuk ambil pajak orang Yahudi bayar ke Roma. Maka orang Selot kemana-mana bawa pisau, ketemu pemungut cukai pasti ditusuk. Nah, Simon orang Selot jadi murid Yesus. Matius pemungut cukai jadi murid Yesus. Apakah Simon pernah tusuk Matius? Tidak. Kenapa? Karena sama-sama murid Kristus. Untung sekali Simon ketemu Matius sama-sama sudah murid Kristus. Seandainya Simon ketemu Matius di luar Kristus, Matius sudah almarhum. Artinya orang yang bertikai ketika berada dalam Kristus berdamai. Yang anehnya sekarang sama-sama mengaku dalam Kristus, tapi berdamai susah. Iya. Bukan hanya bersama-sama dalam Kristus, sama-sama melayani, tapi berdamai susah. Saya diminta khotbah di Jakarta, damai di tengah keluarga. Itu topik yang tidak biasa bagi saya, dan saya susah setengah mati bikin itu khotbah itu. Ya kalau tanya doktrin Tritunggal lebih mudah, ya kan? Damai di tengah keluarga. Tapi setelah saya khotbah, mereka bilang, wih bagus Pak. Ya. Lalu satu yang mereka sebutkan, rupanya saya sempat ngomong begini, kalau suami istri berkonflik, pasti cenderungnya diam. Orang paling hebat adalah orang yang memulai bicara duluan. Karena dia telah mengalahkan musuh paling besar, yaitu egonya sendiri. Kan kalau saya bertikai sama istri saya, dia diam, saya diam. Mau 1 minggu, 1 minggu. 2 minggu, 2 minggu. Tahan-tahanan saja, siapa kuat. Nanti dia berharap bahwa minggu ketiga dia cair dengan sendiri. Tapi orang paling hebat mampu mengatasi egonya. Minta maaf, ajak berdamai duluan. Saya jalan dengan istri saya di mall di Jakarta. Ya, saya sudah bilang mau keluar dari kamar hotel, tolong itu kartu hotel itu dicabut ya. Nanti kita nggak bisa masuk. Dia lupa. Kita terkunci di luar tuh. Dua-dua kartu di dalam. Saya bilang apa? Dia ribut tuh. Ribut yang besar, saya bilang jangan gas. Konfliklah kita pergi ke mall. Dia jalan lain, saya jalan lain. Iya, saya bilang jalan lain. Uang saya yang pegang. Ya. Tapi lama-lama dia juga nggak balik-balik juga. Ya sudah, kita jalan-jalan tapi tidak ngomong. Tapi saya ingat khotbah saya tuh ya. Orang yang paling kuat itu adalah yang berani ngomong duluan. Saya minta maaf, tapi minta maaf juga tidak mudah. Ya. Tapi saya waktu minta maaf tuh saya hitung berapa kali. Minta maaf ke 17 baru. Nah. Kalau Kristus hadir dalam kita, pasti ada damai. Bukan berarti tidak ada konflik, tapi ada damai. Ingat, yang ditekankan damai, shalom.
Shalom itu bukan hanya tidak bertengkar, tapi relasi yang bagus. Ya, pertanyaannya adalah bahwa apakah Amerika sama Rusia berperang? Tidak. Apakah ada damai di antara mereka? Tidak juga. Ketegangan terus, walaupun tidak perang. Kalau tegang terus tidak perang, itu pun bukan damai. Damai itu harus cair dan utuh. Hubungan bagus. Ada orang tidak bertengkar tapi tidak damai juga, diam-diam aja. Dan di gereja banyak begitu. Peduli amat lah, yang penting saya tidak begini-begini, diam-diam aja. Nah, yang dituntut Tuhan damai. Karena itu, kalau memang Kristus benar-benar hadir di hati dua orang, di dua orang itu pasti ada damai. Ya. Tapi kalau Kristus ada di hati saya, Kristus ada di Pak Ketut, tapi saya sama Pak Ketut permusuhan terus ini. Ini ada error di mana? Ya kan? Ya, tapi itu kan urusan dia, Pak. Saya nggak ada masalah. Firman apa? Kalau engkau mau ibadah, engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu atau hatimu? Hati saudaramu terhadap engkau. Berarti sebenarnya yang masalah ini saudaramu atau kau? Kan yang tidak enak itu bukan di hati saya, yang tidak enak di hati dia. Walaupun yang tidak enak di hati dia, kamu yang mau ibadah, tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai dulu, baru kembali. Jadi jangan ngotot, yang penting saya enggak kok. Kamu upayakanlah perdamaian sedapat mungkin. Kalau sudah upayakan perdamaian dan dia yang nggak mau, ya sudah, mau bilang apa? Sedapat mungkin hiduplah dalam damai dengan semua orang. Nah, intinya begini, kalau Kristus mengerjakan perdamaian, maka perdamaiannya tuh pasti sempurna. 3 paket: damai di atas, damai di dalam, damai di samping. Kalau kamu betul-betul berdamai di atas, jangan khawatir, damai di dalam pasti dikasih. Tapi kalau itu benar, damai di samping juga pasti dikasih. Tapi bukan berarti pasif. Upayakanlah, kejarlah damai. Dan kalau lihat ada yang bertikai, jadilah pembawa damai. Masalah kita ini bukan pembawa damai, kita pembawa kerusuhan. Si A dengan si B hanya tegang saja, kita pergi tambah, langsung perang dunia keempat itu. Nah, kalau kita betul-betul ada raja damai, pasti damai semuanya, ya. Nah, kalau begitu, Yesus Kristus raja damai. Percaya sungguh-sungguh pada Dia, damai di atas, damai di dalam. Dan kalau ada yang belum damai dengan sebelah, ya, ada yang belum damai dengan anak, ada yang belum damai dengan suami, dengan istri, mesti berdamai. Tuhan memberkati kita.